Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk Pak Yusuf dan teman-teman semua. Nah, izinkanlah di pagi hari ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang question based learning. Kelompok kami terdiri dari Diki, Dian Ayu, Edria, Elvira, Fatrunada, Haris, sama Meliana. Outline-nya, kita akan menjawab 2 KBL. Yang pertama itu, pertanyaannya bisa teman-teman lihat pada slide kedua, yaitu slide setelah judul. Nah, pertanyaan pertama itu, mengapa perbankan konvensional sangat sering mengalami krisis? Bagaimana perbankan berbasis bagi hasil akan memberikan stabilitas? Dan apakah perbankan Islam yang kini dikembangkan dalam lingkungan perbankan konvensional akan bebas dari kebangkrutan? Nah, pada slide selanjutnya yang berjudul Sinopsis Krisis Perbankan tahun 2007 sampai 2009, itu ada timeline-nya teman-teman. Jadi itu timeline singkat aja bagaimana sinopsis terjadinya krisis tahun 2007 sampai 2009, itu singkat banget. Nah, beberapa tahun sebelum krisis keuangan global yang terjadi tahun 2007 sampai 2009 itu, Amerika Serikat dan beberapa negara maju lainnya itu mengalami tren kenaikan harga real estate secara terus-menerus. Nah, menurut beberapa ahli, hal ini dimulai dari adanya inovasi keuangan dalam bentuk sekuritisasi aset, adanya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kepemilikan rumah, adanya ketidakseimbangan global, terus kebijakan moneter ekspansif, dan lemahnya pengawasan peraturan. Nah, boom harga aset lebih lanjut itu dipicu oleh ledakan kredit subprime mortgage di Amerika Serikat mulai tahun 2002, dan puncaknya itu sekitar pertengahan 2006. Nah, jatuhnya subprime residential mortgage market di Amerika Serikat ini menyebar ke seluruh dunia melalui paparan aset real estate Amerika Serikat. Itu dalam bentuk derivatif keuangan yang kompleks. Nah, setelah itu terjadi jatuhnya perdagangan global. Nah, banyak negara secara signifikan dipengaruhi oleh guncangan yang merugikan ini, menyebabkan krisis perbankan sistemik di sejumlah negara, meskipun ada intervensi kebijakan yang luar biasa. Nah, krisis perbankan sistemik adalah peristiwa yang mengganggu tidak hanya pada sistem keuangan, tapi juga bagi perekonomian secara keseluruhan. Di hampir semua negara itu semua kesulitan untuk menghindari krisis ini. Nah, pada slide selanjutnya yang berjudul krisis trivia, di situ disebutkan beberapa fakta mengenai krisis gitu. Yang pertama adalah terdapat kesamaan antara krisis terbaru maupun dengan krisis yang ada di masa lalu. Kesamaan itu terjadi di penyebab yang mendasari krisis tersebut dan respon kebijakannya. Nah, selain kesamaan juga terdapat perbedaan antara krisis terbaru dengan krisis di masa lalu. Nah, perbedaan yang paling mencolok itu terdapat di biaya ekonomi dan biaya fiskal yang dikeluarkan oleh suatu negara yang terkena krisis. Biaya ekonomi dari krisis yang terbaru itu rata-rata jauh lebih besar daripada krisis di masa lalu, baik dalam hal kerugian output maupun peningkatan public debt. Contohnya pada krisis terbaru terdapat kehilangan output rata-rata itu sebesar 25% dari PDB, itu yang krisis terbaru. Tapi di yang krisis sebelumnya itu hanya kehilangan output sebesar 20% dari PDB. Dan mengenai public debt, itu pada krisis yang terbaru, public debt-nya itu sekitar 24% dari PDB, sedangkan pada krisis yang di masa lalu itu hanya 16% dari PDB. Nah, perbedaan-perbedaan ini sebagian itu mencerminkan bahwa terdapat peningkatan dalam ukuran sistem keuangan. Selain itu, hal ini juga menjelaskan fakta bahwa krisis baru-baru ini terkonsentrasi di negara-negara yang berpenghasilan tinggi. Nah, tapi terdapat hal menarik nih mengenai perbedaan antara krisis yang terbaru dengan krisis yang ada di masa lalu, di mana fiskal cost-nya atau biaya fiskalnya pada krisis terbaru itu lebih kecil daripada biaya fiskal pada krisis di masa lalu. Contohnya pada krisis terbaru itu hanya biaya fiskalnya hanya keluar 5% dari PDB, sedangkan di krisis yang ada di masa lalu itu bisa keluar 10% dari PDB. Hal ini disebabkan karena adanya tindakan kebijakan yang relatif cepat gitu.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai negara yang terdampak krisis perbankan 2007 hingga 2009. Suatu negara dapat dikatakan sedang mengalami krisis perbankan sistemik ketika negara tersebut menjalankan 3 dari 6 intervensi kebijakan pada sektor perbankan. Apabila tidak memenuhi kriteria tersebut, dapat dikatakan sebagai borderline cases atau yang hampir memenuhi krisis perbankan sistemik. 6 kebijakan intervensi tersebut yakni yang pertama extensive liquidity support atau bantuan likuiditas, yang kedua bank restructuring cost atau bantuan biaya rekapitalisasi, yang ketiga significant bank nationalization atau menasionalisasikan bank dengan pemerintah mengambil saham mayoritas di ibu kota lembaga keuangan tersebut. Yang keempat, significant guarantees put in place atau bantuan perlindungan penuh atas kewajiban bank tersebut. Kelima, significant asset purchases atau bantuan pembelian aset. Dan yang keenam, deposit freeze atau pembukuan deposit dan bank holidays. Dapat dilihat di tabel berikut, secara total terdapat 13 krisis perbankan sistemik dan mayoritas terjadi di negara-negara Eropa. Sedangkan di sebagian besar negara-negara G20 seperti Afrika Selatan, Turki, Indonesia, dan lainnya, menjalankan kebijakan langsung untuk mendukung sektor keuangan yang cukup sederhana, seperti tidak mengumumkan langkah-langkah dukungan sektor keuangan langsung yang melibatkan pengeluaran fiskal. Dan yang terakhir, dapat dilihat secara total terdapat 10 borderline cases sejak tahun 2007 dan mayoritas juga terjadi di negara-negara Eropa. Lalu selanjutnya terdapat solusi dari krisis perbankan yang terjadi pada tahun 2007 sampai tahun 2009, di mana manajemen krisis ini dimulai dengan adanya penahanan tekanan likuiditas melalui liquidity support, guarantees on bank liabilities, deposit freeze, dan bank holiday. Nah, fase penahanan ini diikuti oleh fase penyelesaian, di mana biasanya itu terdapat tindakan seperti adanya suntikan modal, pembelian aset, serta jaminan. Nah, hal ini itu diambil untuk merestrukturisasi bank dan menyalakan kembali pertumbuhan ekonomi yang meredup. Beberapa manajemen krisis yang sudah disebutkan di atas itu belum tentu cocok untuk menanggulangi setiap krisis ekonomi yang ada, dikarenakan adanya perbedaan geografis seperti negara, waktu, dan ukuran krisis yang ditimbulkan. Oleh karena itu, dalam manajemen krisis 2007-2009 perlu dilakukannya policy yang berbeda dibandingkan krisis-krisis pada tahun sebelumnya, dengan respon yang lebih efektif dan efisien juga. Lalu untuk slide selanjutnya, nah respon kebijakan selama krisis 2007-2009 ini secara umum itu serupa dengan yang digunakan di masa lalu. Ada 3 respon kebijakan pada krisis 2007-2009. Yang pertama itu ada liquidity support, lalu ada rekapitulasi atau dukungan modal, serta ekspansi moneter. Nah, yang pertama, tekanan likuiditas itu terkendali melalui dukungan likuiditas dan jaminan pada kewajiban bank. Tidak ada catatan yang menjelaskan bahwa liburnya bank itu digunakan sebagai langkah untuk menangani krisis pada tahun tersebut. Lalu juga deposito freeze itu hanya digunakan di beberapa negara seperti kasus di negara Latvia. Setelah itu ada ekspansi moneter serta rekapitulasi. Nah, perbedaan mendasar yang menyebabkan krisis di tahun 2007 sampai 2009 ini berbeda itu karena terdapat kebangkrutan dalam lembaga keuangan besar yang salah satunya itu adalah bank terbesar di Eropa yang berasal dari Prancis dan disusul dengan bangkrutnya Lehman Brothers, di mana lembaga keuangan besar ini terintegrasi dalam setiap lembaga keuangan lainnya sehingga mengakibatkan dampak krisis ekonomi yang sangat luas. Dan dampak yang dirasakan itu salah satunya adalah menyebabkan kepanikan yang dapat terjadinya bank run. Selanjutnya, yang pertama itu terdapat liquidity support. Nah,
Mengingat bahwa krisis itu dimulai di pasar super mortgage AS, di mana hal ini itu yang menjadi propaganda terjadinya krisis ekonomi di negara-negara lain. Oleh karena itu, dukungan likuiditas digunakan secara intensif sebagai tanggapan pertama terhadap guncangan yang berasal dari Amerika Serikat. Namun, karena dampak yang ditimbulkan dari adanya krisis ini sangat besar, maka bukan hanya bank yang mengalami krisis, namun sektor finansial lain non-bank juga terdampak. Akibatnya, bantuan likuiditas juga diberikan kepada lembaga besar non-bank seperti asuransi dan pasar modal. Selanjutnya, karena rendahnya aset properti dari adanya kredit super mortgage ini, maka Fed itu melakukan kebijakan untuk membeli aset-aset tersebut dengan tujuan untuk mengendalikan perekonomian agar dapat kembali normal. Lalu dengan adanya liquidity support tersebut, maka akan mengembalikan kepercayaan pemegang kewajiban bank sehingga krisis akan berangsur turun. Lalu slide selanjutnya berbicara mengenai ekspansi moneter. Di sisi moneter, bantuan likuiditas dapat diartikan sebagai ekspansi moneter. Secara umum, ekspansi moneter yang diakibatkan tingginya jumlah bantuan likuiditas ini tentu saja akan memberikan tekanan pada inflasi. Oleh karena itu, liquidity support harus dipertimbangkan dengan seksama agar pengaruh negatif yang diberikan dapat dikurangi sebesar mungkin sehingga tidak mengancam perekonomian makro dalam jangka panjang. Kebijakan selanjutnya adalah rekapitalisasi bank. Kebijakan ini menggunakan sekitar 70% pengeluaran fiskal untuk mengimplementasikan kebijakan ini, atau bisa dikatakan kebijakan ini menggunakan uang publik. Rekapitalisasi bank digunakan untuk mengatasi masalah solvabilitas yang umumnya mempunyai proses yang rumit dan panjang karena membutuhkan konsensus dan legislasi politik yang berakibat terjadinya perpanjangan dukungan likuiditas dan jaminan oleh pemerintah dengan harapan masalah di sektor perbankan selesai. Karena hal tersebut berakibat pemerintah melebihi masa holding yang ditetapkan atau sekitar 10 tahun. Misal, di Jepang pada akhir 2008, lebih dari 30% modal yang disuntikan ke lembaga keuangan setelah krisis pada 1997 tetap harus dijual. Divestasi atau penjualan rekapitalisasi bank ini dilakukan melalui tender, yaitu penjualan dari institusi terkait kepada investor asing atau bank domestik besar, atau bisa dikatakan ini terjadi secara bertahap melalui pasar. Selanjutnya, bank failure. Bank failure merupakan bank yang menerima bantuan pemerintah. Pada saat krisis, jumlahnya sangat signifikan. Fenomena ini jarang terjadi sebab adanya peraturan dan prinsip too big to fail. Bank failure dapat terlihat dari total aset perbankan. Di jurnal ini mengatakan kegagalan bank di Islandia itu paling signifikan, yaitu sekitar 90% dari total aset, yang selanjutnya ada Yunani dan Belgia. Akibat dari bank failure ini adalah mengorganisasikan kembali keuangan dunia, karena di bank failure ini membuat pemain besar lebih sedikit, yang membuat pasar negara berkembang dapat lebih bebas. Krisis ini mempengaruhi signifikan pemain tingkat atas di perbankan global. Misal, pada 2006, 30 bank teratas di seluruh dunia memiliki total kapitalisasi pasar saham sekitar 3,4 triliun US dollar. Di mana 40% milik Bank Amerika Serikat, 12% Bank Inggris, dan 12% Bank Jepang. Setelah krisis, 12 bank turun dari 30 bank teratas tahun 2006, dengan 3 bank diakuisisi oleh lembaga lain. Kerugian keseluruhan dari kapitalisasi pasar dari 30 bank teratas sekitar 52%. Oke, selanjutnya saya akan membahas KBL 2 mengenai kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan dalam mengontrol Bank Islam agar stabilitas sistem dapat terjaga. Jadi, ternyata di awal tahun 1980-an itu, beberapa negara sudah beralih dari yang sebelumnya menganut sistem bunga pada bank komersialnya menjadi Bank Islam, di mana proses islamisasi dari sektor perbankan sendiri itu awalnya ditandai di Pakistan pada tahun 1981. Pada saat itu, semua bank komersial di Pakistan telah diizinkan untuk menerima simpanan dengan menggunakan basis profit loss sharing.
Selain itu, ternyata proses Islamisasi perbankan juga muncul di Iran pada tahun 1983 yang ditandai dengan munculnya The Law of Usury Free Banking dan dilanjutkan dengan pembentukan kerangka institusi di tahun 1984. Sedangkan di Sudan sendiri, semua bank komersial yang berbasis bunga telah dilarang untuk beroperasi pada 10 Desember 1984. Sehingga di sini kami mencoba untuk menjelaskan instrumen-instrumen kontrol moneter yang digunakan oleh masing-masing negara ini, yaitu Iran, Pakistan, dan Sudan setelah sistem perbankan mereka dari yang sebelumnya berbasis bunga menjadi sistem perbankan Islam. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai regulasi dan pengawasan bank komersial di Iran. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya proses Islamisasi dari sektor perbankan di Iran itu ditandai dengan munculnya The Law of Usury Free Banking pada tahun 1983, di mana hal tersebut merupakan kerangka hukum sistem perbankan Islam di Iran. Jadi di dalam The Law of Usury Free Banking atau hukum perbankan bebas bunga ini berisikan tujuan dan tugas sistem perbankan, metode mobilisasi sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan moneter yang akan dilakukan oleh Bank Sentral. Bank Sentral Iran sendiri adalah Bank Markazi Jumhuri Islami Iran atau biasa disingkat dengan BMJII, di mana Bank Sentral tersebut dalam mengawasi kegiatan moneter dilakukan melalui beberapa instrumen berikut ini. Oke, jadi instrumen pertama yang digunakan oleh Bank Sentral Iran adalah penetapan rasio minimum dan atau maksimum laba untuk bank umum dalam kegiatan joint venture dan mudharabah, di mana setiap sektor dapat memiliki rasio yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah penunjukan berbagai bidang untuk investasi dan kemitraan dalam kerangka kebijakan ekonomi yang telah disetujui, dan penetapan tingkat keuntungan prospektif minimum untuk berbagai proyek investasi dan kemitraan. Selanjutnya, yang ketiga adalah penetapan margin keuntungan minimum dan atau maksimum sebagai proporsi terhadap harga biaya barang yang ditransaksikan untuk bank-bank yang mencicil dan transaksi pembelian sewa. Nah, untuk yang keempat adalah penentuan jenis dan jumlah minimum atau maksimum komisi untuk layanan perbankan, di mana biaya komisi boleh dikenakan asal tidak melebihi biaya layanan dan juga biaya yang dikenakan dalam menggunakan deposito yang diterima oleh bank. Untuk yang kelima adalah penentuan jenis, jumlah, bonus minimum, dan maksimum untuk berbagai jenis deposito. Dan yang terakhir adalah penentuan rasio minimum dan maksimum dalam usaha joint venture, mudharabah, investasi, pembelian sewa, transaksi cicilan, jual beli secara kredit, transaksi forward, muzara'ah, musakot, jualah, dan kod hasan untuk bank atau berbagai bidang kegiatan. Serta, Bank Sentral juga mencoba untuk memperbaiki fasilitas maksimum yang dapat diberikan kepada setiap nasabah. Negara Pakistan telah mengadopsi sistem perbankan Islam sejak tahun 1979. Sebelum Islamisasi perbankan, Bank Sentral Negara Pakistan telah menerapkan metode selektif dalam pengendalian kredit. Pengendalian kredit dilakukan guna untuk memenuhi tujuan prudensial. Saat ini, Bank Sentral Pakistan melakukan beberapa metode dalam upaya pengendalian kredit, yaitu yang pertama, Legal Reserve Requirement, di mana bank komersial di Pakistan diharuskan menjaga giro wajib minimum sebesar 5% dari total deposit. Kemudian yang kedua ialah Bank Sentral sebagai lender of the last resort. Bank Sentral Pakistan menyediakan dana bagi bank komersial yang mengalami kesulitan likuiditas. Dan kemudian Bank Sentral mendapatkan profit senilai dengan rate of return dari saving deposit yang diberikan oleh bank komersial. Dan yang ketiga ialah menentukan besaran maksimal dari biaya layanan bank komersial. Bank komersial dapat memberikan pembiayaan melalui pinjaman tanpa adanya bunga dan dapat mengenakan biaya servis yang tidak melebihi cost of fund dan provision dari pinjaman yang buruk atau pinjaman yang dilakukan. Kemudian yang keempat ialah mengontrol proporsi maksimum dari rasio bagi hasil. Dalam transaksi bagi hasil, tingkat laba bergantung pada keberhasilan usaha investasi. Apabila
suatu proyek berhasil, maka tingkat labanya juga akan semakin tinggi. Dalam hal ini, Bank Sentral tidak menentukan hal itu, tetapi Bank Sentral Pakistan hanya menentukan bobot rasio dari setiap jenis transaksi profit loss sharing. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, pembelian dan penjualan participation term certificates, di mana dalam hal ini Bank Sentral Pakistan memiliki wewenang untuk membeli dan menjual participation term certificates berdasarkan konsep bagi hasil atau sesuai dengan prinsip Islam. Selanjutnya, terdapat pembahasan mengenai regulasi dan pengawasan bank komersial di Sudan. Bank Sentral Sudan memiliki tujuan utama untuk menerbitkan mata uang giral, mengembangkan sistem perbankan, dan mengadopsi kebijakan kredit yang sehat dan berimbang. Berdasarkan pasal 51 Undang-Undang Perbankan Sudan, berbunyi bahwa tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk mendirikan dan menjalankan kegiatan perbankan kecuali di bawah lisensi dari Bank Sudan dan persetujuan dari Presiden Sudan. Bank komersial di Sudan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama ialah bank komersial yang telah dinasionalisasi, yang kedua ialah bank asing, dan yang ketiga ialah joint venture bank. Bank komersial yang telah dinasionalisasi mengendalikan hampir sekitar 60% uang beredar di Sudan. Sedangkan bank asing hanya mengendalikan 5% dari jumlah uang yang beredar. Dan sebagian bank lainnya merupakan bank kerjasama antara negara Sudan dan negara asing, terutama negara-negara Timur Tengah. Bank Sentral Sudan juga melakukan pengendalian kepada bank komersial untuk melakukan pengontrolan pada jumlah kredit. Dan pengontrolan ini dilakukan dengan 3 regulasi utama, yaitu yang pertama ialah credit ceiling. Melalui credit ceiling, Bank Sentral mengendalikan volume dan direction dari kredit. Dan yang kedua ialah cash reserve ratio, di mana terdapat beberapa kali perubahan, tetapi sejak tahun 1988, cash reserve ratio di Sudan berada di kisaran 18%. Dan yang terakhir ialah instruksi dan arahan. Bank Sudan menginstruksikan bank komersial untuk mengalokasikan 80% kredit ke dalam sektor ekonomi prioritas, sedangkan 20% lainnya dapat dialokasikan ke dalam sektor-sektor lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Regulation and Control of Islamic Bank in a Mixed Environment. Pada bagian ini, saya mencoba untuk menjelaskan bagaimana peran Bank Sentral untuk mengontrol atau memberikan regulasi kepada bank Islam yang situasinya ini berdampingan dengan bank konvensional. Kehadiran bank syariah di seluruh dunia itu menjadikan pertanyaan besar seperti apa kontrol bank syariah oleh bank sentral di tengah-tengah maraknya bank konvensional. Tentunya bank syariah tidak mau diberikan kontrol yang sama dengan bank konvensional karena mereka merasa memiliki skema pembiayaan yang jauh berbeda, di mana bank syariah itu menggunakan sistem investasi sedangkan bank konven itu menggunakan sistem bunga. Tetapi sebagian besar bank sentral di negara-negara yang mengadopsi mix bank tersebut memberikan perlakuan yang sama karena mereka merasa kedua bank tersebut sama-sama merupakan bank komersil atau bank yang memang sifatnya itu untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Ditambah lagi bank syariah itu masih memanfaatkan simpanan dari masyarakat untuk membiayai kegiatan mereka. Sehingga bank sentral tidak merasa tidak ada perbedaan antara kedua bank tersebut, yaitu sama-sama memberikan kredit atau pembiayaan kepada masyarakat. Seharusnya bank sentral memberikan kontrol yang beda kepada bank syariah karena aset mereka sulit likuid, sedangkan bank konven yang ada bunganya itu mereka lebih likuid. Nah, rasio aset syariah itu lebih tinggi daripada aset konven, sehingga bank syariah memberikan kredit lebih rendah daripada bank konven karena ketidakmampuan mereka untuk berinvestasi jangka pendek. Nah, yang terakhir, bank syariah itu menyediakan skema pembiayaan musyarakah dan mudharabah atau disebut juga dengan profit loss sharing seperti yang kita ketahui semua. Nah, itu kan mereka memberikan partisipasi pada investasi real kan. Nah, maka dari itu, bank sentral itu perlu menggunakan atau memberikan atau menciptakan metode baru dalam kontrol kredit bank syariah. Slide selanjutnya. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh 2 negara Islam yang mengadopsi bank syariah dan konvensional atau mixed bank tersebut sebagai institusi keuangannya, yaitu Yordania dan Mesir. Lalu bagaimana regulasi dan kontrol bank sentral di 2 negara tersebut?
Ya, yang pertama, saya akan menjelaskan di negara Yordania. Ternyata, Bank Sentral di Yordania tidak membuat perbedaan antara bank konven dan bank syariah. Tetapi kedua bank tersebut harus memberikan laporan 2 minggu sekali ke Bank Sentral sebagai pernyataan investasi dan jaminan. Berikut merupakan beberapa instrumen pengaturan dan kontrol moneter yang berlaku untuk Islamic Bank di Jordania. Yang pertama itu adalah menyimpan cadangan hukum wajib 10% untuk memastikan likuiditas dan keamanan dalam perbankan. Nah, ini juga berlaku kepada bank konvensional di Jordania. Nah, yang kedua, bank sentral tidak mendapat kompensasi atas penyimpanan likuiditas, sedangkan bank konvensional diberikan bunga. Maksudnya adalah ketika bank syariah memiliki kelebihan likuiditas, maka mereka memberikan simpanan kepada bank sentral dengan sukarela atau mereka tidak mendapatkan kompensasi apapun dari bank sentral. Sedangkan ketika bank konvensional menaruhkan deposito mereka ke bank sentral, mereka akan mendapatkan bunga dari bank sentral. Nah, yang ketiga itu yang terakhir yaitu bank sentral tidak menggunakan metode kontrol kredit. Kebijakan suku bunga digunakan untuk operasi pasar terbuka. Maksudnya adalah bank sentral di Yordania ini ternyata mereka tidak memanfaatkan suku bunganya itu untuk kredit. Tidak terlalu itu karena mereka akan memanfaatkan cadangan simpanan dari perbankan-perbankan yang ada. Nah, suku bunga yang digunakannya itu untuk operasi pasar terbuka. Nah, jelas-jelas pada sistem ini bank syariah tidak ikut kontribusi. Selanjutnya, dan ini merupakan penjelasan untuk negara Mesir dan bagaimana bank sentral memberikan regulasi atau kontrol kepada bank syariah. Ternyata, bank sentral di Mesir memberikan beberapa batasan kepada bank syariah dalam melakukan pembiayaan atau pendanaan. Nah, ini merupakan beberapa instrumen pengaturan atau kontrol yang diberikan oleh bank sentral kepada bank syariah. Yang pertama, yaitu bank syariah harus menyimpan 25% dari total simpanan di bank sentral tanpa pengambilan apapun. Nah, ini sebenarnya sama kasusnya dengan di Yordania yang tadi sebelumnya saya jelaskan, tetapi mungkin proporsinya saja yang berbeda. Dan yang kedua itu adalah bank-bank dilarang berinvestasi lebih dari 60% dari total modal dan simpanan. Dan ini sudah diatur oleh perbankan dan undang-undangan kredit nomor 163 yang berlaku di Mesir. Lalu yang ketiga, bank sentral menggunakan teknik kontrol kredit termasuk suku bunga bank. Dan ini juga berlaku untuk semua perbankan bahkan institusi komersial. Ya, karena digunakan untuk pembangunan negara. Di mana suku bunga ini dikenakan kepada rasio cadangan si perbankan tersebut. Yang ini merupakan perintah langsung dari pemerintah atau bank itu sendiri. Meskipun bank syariah tidak mengadopsi sistem bunga, tapi mereka tetap harus memberikan rasio cadangan tersebut sesuai dengan aturan dari bank sentral yang menggunakan sistem suku bunga tersebut. Lalu suku bunga ini juga diperuntukkan untuk operasi pasar terbuka yang hanya digunakan secara terbatas. Dan ini jelas bahwa bank syariah tidak berkontribusi atas sistem ini. Nah, yang terakhir, bank sentral mewajibkan bank-bank komersial di Mesir, termasuk bank Islam, diharuskan menyetor 15% dari deposito mata uang asing mereka ke bank sentral. Bank konvensional akan mendapatkan balasan atau kompensasi berupa bunga atas ini, sedangkan bank syariah tidak mendapatkan kompensasi apapun. Dalam kasus ini, bank sentral tidak sama sekali mengontrol tingkat markup dalam transaksi murabahah ataupun mengontrol profit loss sharing dalam transaksi musyarakah atau mudharabah. Disimpulkan dari kedua negara tersebut yaitu Yordania dan Mesir yang merupakan negara Islam di mana bank syariah mereka sudah mulai berkembang bersama-sama dengan bank konvensional. Tetapi sangat disayangkan bahwa bank sentral mereka tidak memberikan perhatian khusus kepada bank syariah karena bank sentral menganggap bank syariah dan bank konvensional tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Mereka sama-sama merupakan bank komersil yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Padahal dalam segi skema pembiayaan itu jelas-jelas bank syariah dan bank konvensional itu sangat berbeda. Seperti yang kita ketahui juga.
Jika bank syariah dan bank konvensional masih diatur dalam satu regulasi atau satu kontrol, maka bank syariah sampai kapanpun tidak akan bisa berjalan dengan ideal karena mereka masih merujuk pada sistem bunga yang diterapkan di bank sentral. Nah, selesai presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.